Berbicara tentang Fabio Grosso, mungkin hanya sedikit yang menyebutnya sebagai bintang. Hal itu terasa sangat wajar, sebab dalam perjalanan karirnya, Grosso memang tidak akrab dengan momen-momen besar. Namun begitu, tidak mudah pula untuk meremehkan namanya, sebab di tengah kegagalan yang kerap ia terima, seluruh pendukung timnas Italia pernah sangat berterima kasih kepadanya. Dalam sebuah pertandingan yang menegangkan di Jerman, Grosso berangkat dengan penggawa timnas Italia lainnya. Mereka harus berhadapan dengan tim tuan rumah untuk bisa melaju ke final Piala Dunia. Hasilnya, Grosso muncul sebagai pemecah kebuntuan dan namanya terus diteriakkan para penggemar. Satu pertandingan melawan timnas Jerman saat itu sudah sangat cukup membuat namanya menjadi legenda. Fabio Grosso memang tidak terlahir dengan skill olah bola tinggi. Posisinya sebagai pemain belakang juga tidak memperlihatkannya sebagai petarung mematikan. Perjalanan di awal karirnya cenderung biasa saja. Bahkan, dia harus lebih dulu berkompetisi di Eccellenza, salah satu kompetisi tingkat regional di mana tim yang dibela Grosso, Renato Curri, bersaing dengan klub-klub wilayah Abruzzo, bagian selatan Italia. Dalam proses perkembangannya sebagai seorang pesepak bola, Grosso juga sempat berperan sebagai gelandang serang. Dengan peran tersebut, ia sukses mencetak 55 gol dari 125 laga untuk Renato Curri. Lalu pada periode 1999 sampai 2001, Grosso yang mulai bermain dengan Chieti di Divisi 4 Italia sukses mencetak 17 gol. Pada tahun 2001, barulah namanya diminati oleh tim Serie A Perugia. Grosso sendiri sempat bergeser peran menjadi pemain sayap kiri sebelum akhirnya mundur ke belakang sebagai bek kiri. Posisi itulah yang pada akhirnya terus diambil hingga akhir karirnya. Bersama Perugia, namanya terus diandalkan hingga berhasil mempersembahkan Piala Intertoto tahun 2003. Tak lama kemudian, namanya diangkut oleh Palermo. Bermain di Serie B bersama Palermo membuat nama Grosso tak dilirik timnas Italia yang berlaga di ajang Piala Eropa 2004. Namun dari situ, dia justru bisa lebih fokus bermain di level klub dan sukses membawa Palermo kembali ke kompetisi Serie A. Terus menjadi andalan Palermo, lantas membuat pelatih Marcello Lippi tertarik untuk membawa Grosso bermain di ajang Piala Dunia 2006. Bermain di ajang Piala Dunia tentu menjadi pengalaman yang sangat mengesankan bagi Fabio Grosso. Meski hanya disiapkan Marcello Lippi sebagai pelapis Gianluca Zambrotta, Grosso tetap bersemangat untuk menjalani ajang tersebut. Mujur bagi Grosso, timnas Italia harus mendapati bila mereka tidak bisa menggunakan jasa Zambrotta di laga pertama melawan Ghana akibat cedera. Marcello Lippi pun memasang Grosso di posisi bek kiri. Namun pada pertandingan berikutnya melawan Amerika Serikat, Grosso harus kembali duduk di bangku cadangan usai Zambrotta bisa merumput kembali. Seolah sudah disiapkan Tuhan untuk menjadi legenda, Grosso kembali dipasang sebagai bek kiri pada laga melawan Republik Ceko. Itu terjadi karena pada laga melawan Amerika, Italia gagal meraih kemenangan usai bek kanan Christian Zaccardo menciptakan gol bunuh diri. Saat itu juga, Zaccardo dicadangkan, Zambrotta digeser ke kanan, dan Grosso menempati posisi terbaiknya sebagai bek kiri. Pada laga terakhir itu, Italia berhasil meraih kemenangan dan mendapat satu tiket ke babak 16 besar. Pada fase tersebut, Italia harus menghadapi tantangan dari Australia yang dilatih oleh Gus Hiddink. Sebagaimana diketahui, Australia menjadi underdog usai berhasil keluar dari jerat grup F yang dihuni oleh Jepang, Kroasia, dan sang juara grup Brasil. Pada pertandingan melawan Australia, Grosso yang masuk ke dalam line up muncul sebagai pahlawan Italia sekaligus musuh besar Australia. Bukan karena gol yang diciptakan, namun karena tindakannya yang jatuh di kotak penalti pada menit ke-90 membuat Australia harus menelan kekalahan di akhir laga. Proses terjatuhnya Grosso di kotak penalti saat itu sempat menjadi perbincangan.
Namun apapun alasan yang dilontarkan oleh pihak Australia, Italia tetap melaju ke babak perempat final. Pada momen ini, Gli Azzurri mampu menang mudah melawan Ukraina dengan skor 3-0. Praktis, satu tempat di semifinal pun menjadi hal yang pasti buat mereka. Pada laga itulah, Fabio Grosso muncul sebagai legenda melalui satu pertandingan. Melawan tim tuan rumah Jerman, pertandingan berakhir tanpa gol di waktu normal. Akan tetapi, pertandingan yang berjalan ketat seketika berubah setelah Grosso mencetak gol pemecah kebuntuan 1 menit sebelum babak tambahan selesai. Pada momen itu, nyaris tidak ada yang percaya kalau Grosso bakal menjadi pahlawan. Maka tak heran bila ketika melakukan perayaan, Grosso berteriak, "Non si credo," secara berulang atau yang berarti, "Aku tidak percaya, aku tidak percaya, aku tidak percaya." Berkat gol yang dicetak Grosso, seluruh pemain Jerman langsung panik. Walhasil, Italia bisa memanfaatkan situasi dengan baik dan mencetak gol tambahan lewat aksi Alessandro Del Piero. Dengan skor 2-0, Italia pun resmi melangkah ke partai final Piala Dunia 2006. Menariknya, di laga final melawan Perancis, Fabio Grosso seolah kembali menjadi pahlawan. Saat pertandingan harus ditentukan lewat drama adu penalti, Grosso menjadi algojo penentu. Sepakannya itu pun sukses menjebol gawang Perancis yang dijaga Fabien Barthez. Italia meraih kemenangan dengan skor 5-3 dan berhasil mengangkat trofi Piala Dunia keempat sepanjang sejarah. Seolah ditakdirkan menjadi pahlawan hanya dalam satu turnamen besar, bahkan dalam satu pertandingan saja, perjalanan karir Fabio Grosso pasca Piala Dunia 2006 tergolong sangat biasa. Dia sempat bergabung dengan Inter Milan, Olympique Lyon, hingga Juventus. Meski mendapatkan banyak gelar juara bersama 3 klub tersebut, permainan Grosso sama sekali tidak cemerlang. Pada gelaran Piala Dunia 2010, namanya bahkan tak diundang oleh Marcelo Lippi yang memilih untuk merampingkan skuad yang dibawa ke Afrika Selatan. Menjelang akhir karirnya saat kontraknya tidak diperpanjang Juventus, Grosso sempat tak memiliki klub selama 6 bulan. Ia menganggur sebelum akhirnya memutuskan pensiun pada Desember 2012. Namun kembali lagi, tanpa pernah bermain gemilang di level klub dan hanya tampil di satu ajang Piala Dunia, Fabio Grosso telah berhasil memenangkan hati banyak orang. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.